Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Hafizur Rifki Hawari. Saya di sekolahmu ini sekarang sebagai backend engineer yang ngurusin dapurnya lah gitu. Nah, kalau untuk topik kita kali ini saya mau bahas tentang bug dan debug data visualization. Tadi di WA kayaknya di sini debug ya. Itu WA-nya ngebug, jadi sebenarnya bug di sini judulnya. Nah, supaya proper, kita mulainya dengan quotes dulu ya. Ini quotes presentasi kita. Ada 99 little bugs in my code, take one down, patch it around, 127 bugs in my code. Ini kehidupan kita di software developer kayak gini lah biasanya. Ada aja bugnya gitu. Jul, belum share Ya. screen ya? Hah, serius? Serius? Belum. Oh iya, share Belum screen-nya sensor. ngebug. Share screen-nya ngebug, sorry. Iya. Semuanya udah Bang Jul ngebak lu. biar sesuai sama judulnya, Mas. Biar sesuai sama judulnya. Oh iya bener, mantep Ya. banget nih. Intronya Iya, dapet banget, mantep. Iya kan bener kan? Ini aja judulnya salah gitu di WA, harusnya bug gitu. Canggih. Lanjut aja. Ini quote kita. Improvisasi ya Jul. Ya begitulah, Mas. Nah, kita lanjut dulu. Apa sih sebenarnya bug itu? Nah, kalau simpelnya tergantung perspektif kita masing-masing ya. Bisa jadi fitur, tapi fitur yang tidak sesuai dengan harapan kita. Bisa juga disebut dengan ya kesalahan atau ada flow atau error di mana baik itu dari sisi sistem atau dari sisi source code kita atau dari ya apa aja lah gitu. Bisa dari banyak hal di mana itu bisa nge-produce hasil yang nggak kita pinginkan atau value-nya nggak sesuai atau misalnya dia interaksinya antar aplikasi itu atau antar function itu nggak sesuai sama yang kita harapkan gitu. Nah, apa aja sih primal cause-nya? Nah, yang cause yang paling besar itu yang paling common itu ya udah pasti human error. Jadi masing-masing kita sendiri pasti ada miss sedikit atau apa gitu yang dimana menyebabkan munculnya bug ini gitu. Dan ada juga di satu sisi komponen atau dari operating sistemnya sendiri dari mesin yang kita gunakan gitu. Nah, kalau untuk tipe dia sebenarnya banyak banget sih tipe bug ini, nggak bisa kita kelompokin masing-masing. Tapi kalau untuk yang commonnya aja, misalnya dari syntax error, bisa kita dari typo atau dari sintaksnya itu udah nggak support atau ya yang paling wajar sih ada kesalahan dari codingan sih kayak misalnya indennya nggak sesuai atau typo lah biasa paling sering gitu. Nah, untuk biasa logic itu yang paling common yang membuat crash itu infinity loop. Infinity loop itu kayak ngeloop terus-terusan, nggak berhenti-berhenti, jadi aplikasi kita crash. Kalau arithmetic, mungkin secara program atau secara sistemnya hasilnya keluar kita mendapatkan value-nya, tapi ternyata value-nya itu nggak sesuai sama data yang sesungguhnya, bisa dari salah perhitungan atau dari salah logika arithmetic gitu. Nah, kalau untuk data type ini juga sering kejadian, sering kejadian di kita juga salah satunya yang harusnya itu mungkin integer, tapi ternyata kita dapatnya string atau misalnya malah jadi nol, itu yang ngebuat aplikasi kita kalau kita handle itu bisa ngebuat error atau malah crash. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan buat nge-solve si bug itu sendiri gitu? Nah, yang pastinya metode yang kita gunakan itu kita sebut debugging yang pasti ya. Nah, kemudian ngapain aja sih kita? Yang kita lakukan itu pertama-tama kita harus identifikasi atau kita analisa source code-nya kira-kira di mana sih yang problematic gitu. Terus kita isolate, terus kita coba fix. Di fixing ini ya pasti approach-nya bisa banyak, bisa aja apa aja lah gitu yang paling sesuai sehingga si bug itu nggak ada lagi gitu. Nah, kalau untuk toolsnya kita biasanya kita pakai sebutnya debuggers atau untuk debugging sendiri. Jadi dari debugging ini bisa kita trace step by step-nya di mana sih dia kena errornya gitu. Terus juga kalau untuk di kita term yang kita pakai itu biasanya jadi setiap ada bug yang mau kita fix, baik itu di staging atau di production, kita sebutnya biasa lebih sering di hotfix kalau untuk di sekolahmu, tapi juga ada istilah-istilah yang dipakai kayak bug fix atau patch yang di roll setiap
periode waktu atau setiap ada, tergantung dari severity bug-nya. Bisa kalau major mungkin bisa cepat, atau kalau minor-minor aja mungkin bisa setelah rollout selanjutnya gitu. Nah, terus untuk topik kali ini saya ngejelasin debuggingnya yang spesifik aja ini karena lumayan interesting waktu saya coba baca-baca. Nah, ternyata kita bisa ngedebug data itu menggunakan visualisasi. Nah, ini mungkin lebih ke arah proses data untuk debuggingnya ya mungkin bisa aja kita mau ngelihat kita mau ngebentuk table atau kita mau ngebentuk suatu plot atau mau ngebentuk suatu graph network atau grid-nya. Nah, itu gimana sih? Kenapa hasil yang kita dapatkan itu bisa salah value-nya tuh? Atau di mana kolom-kolomnya yang nggak sesuai gitu. Nah, itu bisa kita visualisasikan dengan pakai debug data visualization. Nah, kalau untuk ininya kita bisa melakukan demo. Ini saya udah prepare sedikit. Nah, apa aja sih yang harus kita siapin? Kalau untuk topik kali ini, saya lebih ke fokus di pakai VS Code. Jadi memang ini extensionnya VS Code. Jadi kita bisa nge-search itu namanya di sini. Oh, saya juga lupa. Nah, ini kita pakai debug visualizer. Jadi kalau untuk ini udah memang langsung full support di VS Code-nya. Jadi kita tinggal install aja pakai extension-nya di sini. Terus nanti gimana sih kita pakainya? Apa aja yang bisa diimplement gitu. Nah, yang salah satunya tadi kayak ada di presentasi kita yang ada di plot, terus ada grid atau apa gitu. Nah, kalau untuk nyobanya pertama kita yang simpel-simpel aja dulu. Nah, misalnya saya punya data nih, saya mau ngebuat pie chart. Jadi misalnya kita ngeset ini kan poinnya adalah di debug. Jadi saya taruh di sini atau di sini saya taruh breakpoint. Di mana breakpoint ini kayak saya nyuruh programnya, nyuruh si editornya buat berhenti ntar waktu udah nyampe ke sini gitu. Jadi kita coba debug. Di sini saya pakai Python buat programnya, saya jalin debug. Terus nanti waktu udah karena saya tandain di sini, terus dia berhenti nih. Nah, ini udah saatnya berhenti di sini. Kita buka si extensionnya tadi. Kalau kita pakai command shift P atau apa gitu di shortcutnya, tergantung shortcut masing-masing lah itu settingnya. Nah, itu tadi ada debug new view. Kita pakai variabel yang di sini. Jadi variabel di sini kita namain visualize karena ini layoutnya dia yang kita pengen achieve itu bentuknya adalah kayak gini. Jadi ada object kind, apa bentuk graph atau yang mau kita hasilkan itu apa, terus datanya apa aja. Datanya adalah di sini. Saya masukin kayak random aja. Jadi kayak mau ngapain. Terus layoutnya di sini kalau untuk pie chart kita define height-nya berapa sama width-nya berapa. Jadi kalau kita lihat hasilnya ya kayak gini. Jadi kita bisa ngelihat hasil langsung pie chart berapa persen sih yang value-nya ini, labelnya ini bisa. Nah, ini untuk langsung hasil gitu. Bisa juga kita mau ngelihat proses. Kalau ini kan lebih ke hasil akhir, dimana kalau misalnya kita pengen ngelihat plotting. Nah, ini misalnya plotting data, saya punya data kayak ini kita pakai plot CSV. Ini saya punya data CSV, bisa apa aja terserah bentuk data kita. Nah, ini kalau saya mau buat simpel aja pakai CSV gitu. Nah, saya plotting, jadi ada data A, B, C, D, dan value-value-nya yang nyamping gini. Nah, untuk plotternya, ini cuma saya read file, dan kemudian plotternya ini adalah yang bentuk JSON yang mau kita achieve tadi. Nah, kalau untuk example-nya, bentuk datanya kayak gini. Jadi di garis Y itu apa-apa aja value-nya. Bisa juga di garis X, tapi kalau untuk yang saat ini saya mau pakai garis Y aja. Dan untuk name-nya ini kita kalau butuh label gitu. Nah, misalnya kita coba taruh breakpoint di sini biar kita bisa lihat step-stepnya. Ini saya matiin dulu.
Nah, ini pertama-ttama waktu saya visualize pertama, karena datanya masih kosong, ini masih kosong, kemudian kita jalanin per step-step. Jadi ini kita nge-looping, saya nge-looping per dataset yang ada tadi, yang di sini. Jadi ada A, B, C, D, kita looping masing-masingnya. Jadi pertama-tama data yang A, kita bisa ngelihat di sini apa aja sih gitu, bentukannya gimana. Nah, nanti kalau untuk selanjutnya, ini kita bisa trace kan masing-masing poin-poinnya gimana. Aduh, sorry. Terus juga ntar data B-nya, jadi kalau udah datanya lebih satu, nanti bakal ada labelnya di sini yang bisa kita identify. Terus gitu juga sampai untuk data-data selanjutnya, data C dan data D gitu. Nah, ini pastinya ngebantu banget kalau misalnya kita ada memang interaksi dengan data itu kayak tiap hari, apalagi kalau misalnya kita butuh datanya. Mungkin ada sebagian orang yang nggak butuh front end buat nampilin data gini nih. Jadi kan mungkin kalau untuk kita mesti butuh HTML-nya atau kita butuh develop lagi bentuk tampilannya kan agak ribet atau makan waktu. Jadi sebenarnya dari sisi backend-nya juga ya udah kita mau lihat langsung aja bisa kayak gini kok. Terus kita pengen ngecek juga untuk table juga bisa. Jadi kalau untuk table kita lihat langsung hasil akhirnya aja. Oh, nggak satu-satu aja berarti. Kalau untuk hasil akhir kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk hasil akhirnya langsung kebentuk. Ini untuk datanya, saya pakai data test data aja, misalnya bentuk datanya kayak gini. Jadi ada tanggal, data A, B, C. Nah, di sini langsung saya parse, saya read, terus kemudian diambil datanya bentuknya kayak gini. Misalnya di looping, masing-masing key-nya apa aja, terus ngelihat datanya. Nah, dari sini kita kayak simple aja, kita bisa langsung ngelihat. Terus juga di sini udah ada fitur kayak mau by apa, atau mau kita sorting masing-masing. Bisa kita pindah-pindah aja gitu. Drag and drop aja. Nah, terus yang paling interesting sih menurut saya kalau kita yang untuk ngejelasin logika sih sebenarnya. Karena ini menarik. Kalau untuk logika ini saya coba saya coba untuk kita mau ngelihat gimana sih proses masing-masing si graf ini kita ngebentuk supaya untuk ngejelasin sorting. Jadi sistem sorting kan sebenarnya ada banyak, ada insertion, ada bubble, ada apa gitu. Nah itu kadang-kadang kalau untuk orang-orang awam masih nggak ngerti nih gimana sih sebenarnya logika sorting itu dari fundamentalnya gimana gitu. Kok bisa sih si program ini melakukan sorting. Jadi kita pengen lihat nih bentuk visualisasinya. Jadi misalnya di sini. Nah, ini misalnya saya punya random data aja. Ini bentuk yang mau kita shift JSON-nya. Saya buat looping, jadi ada 15 data dari 0 sampai 14. Kemudian value-nya saya random aja. Jadi kebentuklah data di awal. Ini visualize yang paling pertama. Visualize yang paling pertama ini datanya ada memang random banget. Nah, terus kita ini bisa jadi cara lah buat ngebantu menjelaskan gimana sih cara kerjanya gitu. Apa sih yang dilakukan kalau sama insertion sort dengan teknik insertion sort gini. Kalau kita cuma ngelihat coding kan kayak ini apaan sih kok dia ngelooping banyak banget, ini nge-while lagi apaan sih gitu. Nah, jadi kita bisa ngelihat prosesnya masing-masing. Jadi sebenarnya dia ngelooping masing-masing value ini, terus dia ngebandingin nih sama value yang di belakangnya, yang mana yang lebih besar gitu. Jadi yang tadi 86 sama 26, yang mana sih yang lebih kecil gitu. Oh, karena 26 digeser. Kemudian gitu juga dengan selanjutnya karena 42 lebih kecil, kemudian dipindah ke indeks selanjutnya. Gitu terus sampai kita bisa nge-sorting data-data ini sesuai sama yang kita mau gitu. Ini bakal bisa kita jalanin terus sampai hasil akhirnya. Jadi ini adalah hasil visualize yang sorting hasil akhirnya. Dan kalau kita lihat memang benar gitu. Oh, ya inilah hasil akhir yang sebenarnya gitu. Cakep Ki, thank you ya buat sharing-sharingnya ya.
Ya, By the paling way, dari coding-coding yang ini juga feel free buat di-share juga ya. Jadi oke. ntar teman-teman kalau misalnya mau ada yang pengen ngetes pakai codingnya Rifki ini bisa langsung dicobain juga sih. Oke. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Rifki dulu. Kalau untuk dari saya itu aja saat ini. Makasih atas waktu ya teman-teman.